warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mekanisme kerja obat glimepirid yang terdiri dari 3 fase. Pada fase pertama, kita akan membahas fase farmasetika. Fase kedua, kita akan membahas fase farmakokinetik. Dan pada fase terakhir, kita akan membahas fase farmakodinamik. Glimepirid dengan rumus kimia C24, H34, N4O5S merupakan sebuah obat yang digunakan untuk mengendalikan kadar gula darah tinggi pada penderita diabetes tipe 2. Glimepirid merupakan suatu obat antidiabetes yang berasal dari golongan sulfonilurea. Glimepirid bekerja dengan cara mendorong pankreas untuk memproduksi insulin dan memaksimalkan kerja insulin, sehingga kadar gula darah dapat terkontrol dan resiko akibat penyakit diabetes tipe 2 seperti kebutaan, kerusakan ginjal, stroke, masalah saraf, dan lain-lain dapat dikurangi. Glimepirid tidak digunakan untuk mengobati diabetes tipe 2. Glimepirid hanya dapat membantu memproduksi insulin dalam tubuh. Glimepirid dapat digunakan sebagai terapi utama pada penyakit diabetes mellitus tipe 2 secara monoterapi. Dan glimepirid juga dapat dikombinasikan dengan obat diabetes lainnya. Fase farmasetika merupakan fase pertama dari kerja suatu obat, yaitu obat berubah menjadi larutan agar dapat menembus membran biologis. Baiklah, kami memilih obat glimepirid dengan bentuk sediaan tablet, dan saya akan menjelaskan farmasetika dalam bentuk sediaan tablet tersebut. Sekitar 80% obat diberikan secara oral, sehingga fase farmasetika merupakan fase pertama dari suatu kerja obat. Di dalam saluran gastrointestinal, obat harus dilarutkan terlebih dahulu agar dapat diabsorpsi di dalam tubuh. Dalam fase farmasetika terdapat 2 fase, yaitu fase disintegrasi yang merupakan pemecahan tablet menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, dan selanjutnya fase disolusi, di mana fase disolusi merupakan partikel-partikel kecil tersebut akan dilarutkan di dalam cairan gastrointestinal sehingga siap untuk diabsorpsi. Selanjutnya, fase diabsorpsi akan dijelaskan oleh teman saya. Fase farmakokinetik dapat diartikan sebagai proses kerja obat pada tubuh. Fase farmakokinetik ini menentukan seberapa cepat, berapa konsentrasi, dan berapa lama suatu obat berada pada organ target. Fase farmakokinetik terdiri dari beberapa proses, yaitu proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, atau yang biasa disingkat dengan ATMO. Yang pertama yaitu proses absorpsi. Proses absorpsi merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam pembuluh darah dan target aksinya, yang dalam hal ini obat glimepirid diberikan secara oral. Untuk dapat memasuki pembuluh darah, obat harus dapat melewati membran sel. Obat yang bersifat asam lemah akan mudah untuk melewati membran sel pada suasana asam. Obat-obatan yang bersifat basa lemah akan mudah untuk melewati membran sel pada suasana basa seperti usus halus, karena obat juga relatif tidak terionisasi. Dalam hal ini, obat glimepirid diabsorpsi di usus halus sebanyak 100%, karena glimepirid bersifat basa lemah. Hal ini dibuktikan dari suatu penelitian yang mengatakan bahwa nilai pKa dari glimepirid berkisar antara 7-8. Kecepatan absorpsi dari glimepirid dapat menurun dengan adanya pemasukan makanan dan pada kondisi hiperglikemia. Sehingga, untuk mengoptimalkan proses absorpsi, glimepirid sebaiknya dikonsumsi sekitar 30 menit sebelum makan. Setelah diabsorpsi, selanjutnya obat akan masuk ke dalam pembuluh darah atau tepatnya pada vena porta, dan obat akan memasuki proses distribusi. Distribusi merupakan proses penghantaran obat dari pembuluh darah ke jaringan atau tempat kerjanya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses distribusi, di antaranya aliran darah, permeabilitas kapiler, dan ikatan protein. Di dalam darah, obat akan diikat oleh protein plasma, lalu akan disebar ke jaringan atau tempat kerjanya. Setelah diabsorpsi, hampir secara keseluruhan glimepirid terikat oleh protein plasma, yaitu lebih dari 99,5% dengan volume distribusi sebesar 113 ml per kilogram. Hal ini menandakan bahwa glimepirid merupakan obat yang berikatan protein tinggi, karena obat dikatakan berikatan protein tinggi apabila terdapat lebih dari 80% obat yang terikat dengan protein.
Setelah terdistribusi, selanjutnya obat akan memasuki proses metabolisme dan ekskresi. Metabolisme atau biotransformasi obat secara sederhana dapat diartikan reaksi perubahan zat kimia dalam jaringan biologi yang dikatalisis oleh enzim menjadi metabolitnya, atau suatu proses tubuh mengubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut air untuk dapat diekskresikan keluar tubuh. Proses metabolisme ini terbagi menjadi dua fase. Pada fase pertama, mengubah senyawa lipofil menjadi senyawa yang mempunyai gugus fungsional seperti OH, NH2, dan COOH. Sedangkan pada fase kedua atau reaksi konjugasi terjadi jika zat belum cukup polar setelah mengalami metabolisme pada fase pertama. Ini terjadi terutama pada zat yang sangat lipofil. Kita tinjau dari mekanisme glukosa serta sekresi insulin berdasarkan sel beta pankreas. Ketika glukosa masuk melalui gugus transporter 2 yang merupakan sebuah jalan masuk ke kanal sel beta pankreas, glukosa ini akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian diubah lagi menjadi asam pirufat dan akan dihasilkan ATP. Ketika ATP yang dihasilkan ini semakin banyak, maka akan menutup atau memblok kanal kalium, di mana jika kanal kalium ini ditutup, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan polaritas. Karena kanal kalsium ini akan masuk ke dalam sel beta pankreas dan akan mempengaruhi vesikel insulin, sehingga menyebabkan terjadinya proses sekresi insulin. Sekresi insulin ini menyebabkan insulin keluar dari sel beta pankreas, dan ginjal adalah organ utama yang berperan dalam proses sekresi obat ini. Kecepatan ekskresi suatu obat dapat dilihat dari nilai waktu paruhnya atau T setengah, dan T setengah ini adalah waktu yang diperlukan sehingga kadar obat dalam darah atau jumlah obat dalam tubuh tinggal setengahnya. Pada glimepirid, waktu paruh yang dibutuhkan adalah sekitar 5-8 jam, dan metabolitnya terus aktif hingga 3-6 jam. Ekskresi glimepirid ini terjadi sekitar 80% pada urin. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fase farmakodinamik. Interaksi farmakodinamik mempengaruhi efek farmakologis atau besarnya efek samping dari obat tanpa mempengaruhi kadar plasma. Interaksi berlangsung saat obat diminum bersamaan dan pada reseptor yang sama atau ketika afinitas reseptor atau aksinya diubah. Kualitas interaksi bisa sinergis, adiktif, atau antagonis, atau dapat menghasilkan peningkatan efek samping. Sebuah contoh dari interaksi farmakodinamik yang diinginkan adalah secara adiktif pada penggunaan kombinasi antidiabetes yang dapat menurunkan glukosa darah. Glimepirid adalah agen antidiabetes sulfonylurea yang menurunkan konsentrasi glukosa darah. Mekanisme utama aksi glimepirid bergantung pada perangsangan pelepasan insulin dari sel beta pankreas yang masih berfungsi. Glimepirid bereaksi bersamaan dengan glukosa dengan meningkatkan sensitivitas sel beta pada stimulus glukosa fisiologis yang mengakibatkan sekresi insulin dalam ritme makanan. Selain itu, efek ekstrapankreatik, misalnya pengurangan produktivitas glukosa hati basal dan peningkatan sensitivitas jaringan perifer terhadap insulin dan pengambilan glukosa juga dapat mengakibatkan peningkatan pada tingkat sentral. Glimepirid menstimulasi sekresi insulin oleh sel beta, sedangkan di perifer meningkatkan GLUT4 sehingga memperbaiki utilisasi glukosa dalam darah. Glimepirid meningkatkan kadar adiponektin serum serta menurunkan TNF-alfa. Kontraindikasi hipersensitivitas terhadap glimepirid, obat golongan sulfonylurea atau sulfonamid lainnya. Glimepirid tidak cocok untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes tipe 1 dengan riwayat ketoasidosis atau sedang mengalami ketoasidosis, atau diabetes prekoma atau koma, ibu hamil atau menyusui. Efek samping yaitu leukopenia, agranulositosis, anemia aplastik, trombositopenia, gangguan visual, nyeri perut, diare, mual, muntah, badan lemas, hepatitis, gagal hati, periferia hati, sakit kepala, dan pusing.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.